Vivi mengerti ya, karena ternyata komunitas ini sangat menarik terkait juga dengan kemudahannya kita untuk mengakses dan juga ada pelatihan-pelatihan bisnis. Nah, ini menarik juga Pak terkait dengan biaya dan sistem yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus dan juga Pak Rizal, bahwa kita harus menarik hal tersebut. Nah, apakah dalam keanggotaan dalam komunitas ini ada syarat-syarat ataupun juga penalti-penalti apabila anggota tidak aktif dalam 1 tahun tersebut? Mungkin Pak Agus ya, atau Pak Rizal, boleh. Jadi ada semacam kayak penalti atau blokir anggota ya. Jadi contoh anggota itu dalam satu tempo waktu pertama daftar gabung 1 juta ini ya. Kemudian ketika dia ada sistem membaca untuk mentransfer kepada ke partisipan lain itu, maka ketika dia tidak melakukan transfer, maka dia akan keblokir selamanya, Bu. Okay. Karena di sistem Fastabik kan harus mengupload KTP dan mengupload buku rekening. Nah, itu maka yang terkunci itu adalah nomor rekening dan nomor KTP. Ketika partisipan tidak melakukan transfer lagi, maka dia tidak akan bisa daftar lagi di sistem Fastabik. Ibaratnya sudah di blacklist, blok sama Fastabik. Namun ketika 1 juta dia sudah transfer, terus dia sudah menarik 1.300.000, maka keesokan harinya dia mau membantu lagi, itu minimal harus 1 juta. Nggak boleh turun, atau kalau lebih boleh, tapi namun turun dari itu. Nggak boleh gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang bermasalah semacam itu, ya, sudah di blacklist dan tidak boleh bergabung lagi dengan Fastabik gitu berarti ya Pak ya. Berarti keamanannya sudah terjamin oleh komunitas ini. Ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas tentang keamanan itu lagi dan resikonya nanti di segmen ketiga. Jadi pemirsa Kompas TV yang masih tertarik, jangan kemana-mana dulu, kita rehat sejenak ya Pak ya, Pak Agus dan juga Pak Rizal. Jadi tetaplah di program Mereka Bicara. Ya pemirsa, Anda masih di program Mereka Bicara. Kita masih membahas terkait dengan Fastabik, komunitas sosial bisnis, people, community, dan entrepreneur. Tadi sudah sempat dibahas terkait dengan Fastabik ini adalah komunitas sosial yang mengajak kita untuk juga menjadi wirausaha dan saling membantu tentunya dengan anggota dalam satu komunitas itu. Kita akan bahas kali ini pemirsa Kompas TV Riwata bergabung lagi masih dengan Pak Agus dan juga Pak Rizal terkait dengan bisnis yang sangat menarik ini. Saya bilang bisnis karena memang banyak untungnya juga ya Pak ya, menguntungkan dan juga tapi membantu sesama anggota dalam komunitas begitu. Luar biasanya komunitas ini adalah kita dapat reward yang cukup besar dari biaya yang kita salurkan kepada masing-masing anggota begitu ya Pak ya. Nah, boleh ditanya lagi soal penaltinya tadi Pak, karena kan biasanya untuk bergabung dalam sebuah komunitas kita harus tahu aturan mainnya begitu kan Pak. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Rizal bahwa kita kalau tidak rutin, berarti ini harus rutin ya Pak ya, dalam 1 tahun ini harus rutin, akan di blacklist. Nah, perhitungannya adalah per 1 tahun dan tadi juga ada per 30 hari. Nah, nanti setelah 1 tahun itu akan dilanjutkan lagi ke level selanjutnya atau bagaimana nih Pak? Ya, nanti otomatis akan ke upgrade gitu Bu. Bukan level ya, ibaratnya memang ada level-level untuk semacam kayak karir ya di Fastabik Club, semacam kayak tingkatan manajer. Namun itu hanya sisi sampingnya saja. Yang pasti nanti ketika mencapai reward itu akan ada tambahan lain, yang sistem yang memberikan itu sudah perhitungan sistemnya. Namun untuk yang penalti ya tadi ya, kalau penalti itu memang saya lanjutkan yang tadi, bahwasanya kita ketika membantu 1 juta itu harus rutin. Setiap dia sudah meminta bantuan, wajib untuk menaruh lagi, ibaratnya memberi bantuan lagi minimal sama atau lebih, kurang tidak boleh gitu. Ketika dia sudah lebih, contoh jadi 2 juta atau 3 juta, maka dia sudah terkunci oleh sistem, minimal harus 3 juta terus.
gitu. Kurang nggak boleh. 3 juta atau di atas 3 juta Ya, gitu ya Pak? namun ketika partisipan itu nanti tidak melakukan transfernya 3 hari, ibaratnya sudah menarik bantuan nih, dia tidak melakukan request lagi, maka partisipan itu juga akan diblokir juga, gitu. Jadi ada kewajiban untuk menaruh 100% dari nilai bantuan sebelumnya. Baik, berarti segera setelah kita mendapatkan bantuan, kita juga harus memberikan lagi bantuan seperti awal bulan, gitu ya, betul. Dengan nominal sama seperti kemarin atau di atas itu. Ya, baik. Tampaknya mudah dimengerti ya Pak ya. Saya juga sudah mulai mendapatkan bayangan soal komunitas yang satu ini. Tapi namanya bisnis, pemirsa Kompas TV Dewata, Anda kalau ingin bergabung dalam sebuah komunitas baru, pasti juga ingin bertanya terkait dengan resiko apa sih yang mungkin akan kita dapatkan atau dalam sebuah komunitas ini. Mungkin boleh ke Pak Agus ya Pak. Di Fastabik sendiri ada resiko Pak? Baik, jadi kalau kita bilang resiko, kalau kita ngomongkan masalah Fastabik Club ini sebuah bisnis, maka kalau tentunya dalam berbisnis itu tidak ubahnya sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Pasti ada yang namanya peluang untung, sama ada juga yang namanya risiko rugi. Jadi kalau kita sudah ngomong bisnis, dimanapun bisnis itu dan apapun bisnis itu, pasti akan ada dua hal itu sendiri. Jadi ada untung rugi. Itu tergantung dikembalikan kepada pribadi atau kita sendiri-sendiri. Saya dan Pak Rizal kebetulan di sini juga sebagai partisipan atau anggota di komunitas Fastabik Club. Pada saat kita menentukan bergabung di komunitas Fastabik Club ini sendiri, pasti kita sendiri juga sudah pertimbangkan apa peluang bentuk peluang benefit yang akan kita dapat dan risiko ruginya apa. Karena secara simpel saya pribadi berpikir saya menjalankan berbagai macam bentuk usaha ya, bukan cuma di Fastabik ini, mulai dari usaha dari sektor real mungkin yang dimaksud real di sini adalah real bentuk barang seperti itu. Nyata, saya di pertanian misalkan seperti itu. Nah, pada saat saya bertani ini sendiri, ternyata pada saat kita melakukan proses pertanian ini juga ada risikonya juga. Apa itu risikonya? Ternyata seperti yang pernah saya alami, ada yang namanya gagal panen. Nah, pada saat gagal panen ini sendiri berarti saya juga mengalami kerugian. Saya pernah melakukan berdagang. Pada saat barang yang saya jual tidak laku, ternyata saya juga rugi juga. Artinya di situ juga saya akhirnya mengambil kesimpulan, saya berbisnis real, barangnya real. Lalu yang kedua, saya masuk sekitar 2 bulan yang lalu masuk di komunitas Fastabik Club. Kelihatannya memang di komunitas ini kita nggak real karena betul nggak kelihatan barangnya seperti itu. Tetapi ternyata apa yang saya alami sendiri, yang saya dapat sendiri, itu seperti konsep yang telah tadi dijelaskan, baik yang saya jelaskan atau di Pak Rizal jelaskan, bagaimana kita bisa mendapatkan benefit atau reward sebesar 30% dalam 1 bulan. Nah, di situ saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa di dalam bisnis atau bagi saya sendiri ya, jadi yang saya maksud dengan real di sini adalah real hasil. Jadi di Fastabik Club ini sendiri ternyata saya bisa mendapatkan real hasil itu sendiri. Jadi kembali lagi saya tekankan, kalau bicara masalah risiko, semua bisnis pasti ada risiko. Peluang juga ada peluang. Tinggal kita secara logika berpikir, seandainya saya bergabung di komunitas Fastabik, saya bisa mendapatkan peluang benefit sebesar 30% dalam 1 bulan. Perkara nanti ada yang belum jelas atau pengen ditanyakan tentang konsep 30% itu seperti apa, nanti mungkin kita juga ada acara-acara tersendiri yang menjelaskan tentang konsep itu. Seperti itu. Menarik itu. Untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi, apakah dalam waktu dekat ini akan ada semacam seminar atau untuk masyarakat begitu Pak Rizal mungkin boleh? Di Bali rencana besok Bu, tanggal 9 ya, tanggal 9 Desember di Hotel Puri Ayu di Denpasar itu. Baik, 9 Desember di Hotel Puri Ayu di Denpasar Pak ya? Ya, dan tanggal 9. Ya, tanggal 9 jam 7. Jam 7 malam. Dan ini gratis? Ya, gratis. Baik, jadi mungkin untuk masyarakat, pemirsa Kompas TV Dewata yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan Fastabik, boleh datang ke Hotel Puri Ayu jam 7 malam
dan itu gratis ya. Jadi boleh dicatat dari sekarang. Mungkin yang besok ingin ke sana boleh dicatat dalam jadwalnya supaya tidak kelupaan begitu Pak ya. Nah Pak Rizal ini akan segera berganti orang gitu ya Pak ya. Akan berpindah posisi. Tapi sebelum itu mungkin boleh cerita dulu ke masyarakat Pak terkait dengan pengalaman Bapak mungkin selama ini di Fastabik juga, benefit-benefitnya begitu Pak. Sehingga Fastabik ini menjadi sesuatu yang masyarakat perlu untuk ikuti begitu. Ya, jadi luar biasa sekali. Saya sudah gabung Fastabik sudah 2 bulan. Banyak hal yang sudah saya dapatkan mulai dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan bagaimana cara kita mengelola uang. Terus yang terpenting juga keluarga besar Fastabik Bu yang kita dapatkan di sana. Kita saling bantu, saling komunikasi yang lebih erat sehingga kita yang awalnya hanya kenal mungkin antar kota saya saja ya. Namun kita setelah gabung Fastabik, kenal di Balikpapan, di Aceh, di seluruh Indonesia kita lebih kenal lagi dan itu kita menganggap Fastabik adalah keluarga besar Fastabik. Jadi kita akan saling komunikasi erat di Fastabik, saling ketemu pasti. Baik online maupun offline pasti kita ketemu. Berarti keuntungan yang paling Rizal rasakan adalah relasi berarti ya Pak ya? Betul. Dan juga keuntungan benefit berupa 30% itu tadi pastinya. Betul. Baik, luar biasa Pak Rizal. Terima kasih loh Pak sudah berbagi dengan kita. Tapi di segmen ini kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita ya ke Pak Agus dulu terkait dengan namanya juga komunitas. Kumpul-kumpul dengan seluruh anggota komunitas begitu ya Pak ya? Ini kira-kira akan memakan waktu dalam aktivitas kita juga. Maksudnya kan beberapa dari kita banyak yang sudah memiliki pekerjaan tetap begitu Pak. Bergabung dalam komunitas ini apakah kita akan kehilangan waktu kita sebelumnya? Baik, jadi yang dimaksud dengan kita ada komunitas, lalu ada tadi segmen kumpul-kumpul badan seperti itu. Kumpul-kumpul itu pun juga bukan sebuah keharusan ya. Jadi di situ itu pada saat kita pengen ketemu dengan beberapa sharing dengan teman-teman kita yang lain itu ada istilahnya ada waktu-waktu yang kita bisa datang seperti itu. Kalau kita cuman berbicara dengan beberapa teman kita sendiri ya kita ambil waktu tersendiri. Karena di sini memang seperti kita jelaskan tadi bahwa di konsep bisnis ini seperti selain konsep offline kita juga bisa online. Jadi pada saat kita sharing pun itu kita bisa melakukan sharing dengan konsep online. Jadi kalau kita kenal di Facebook itu ada semacam grup juga seperti itu. Jadi kita bisa chatting sama teman-teman seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti ini tidak akan memotong waktu kita seperti dulu begitu ya Pak. Tetap bisa berlanjut. Baik. Nah pemirsa tentunya sangat menarik di segmen 1, 2, dan 3. Kita akan lanjutkan lagi di segmen 4. Tapi kita harus berpisah dulu dengan Pak Rizal ya. Karena posisi Pak Rizal nanti akan digantikan dengan narasumber yang baru. Terima kasih Bapak sudah berbagi dengan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Mereka Bicara. Terima kasih pemirsa Kompas TV Dewata, Anda masih di program Mereka Bicara. Kali ini kita kedatangan satu narasumber baru di segmen keempat yang akan menceritakan mungkin ya pengalaman beliau telah bergabung bersama dengan komunitas Fastabik. Karena kita masih membahas topik yang sama, Fastabik Komunitas Sosial Bisnis, People Community, dan Entrepreneur. Baik, kita perkenalkan dulu narasumber baru kita yang menggantikan Pak Rizal tadi. Selamat, halo Bapak, selamat datang Pak Nyoman Tape. Ganteng sekali ya Bapak. Baik, ini Pak Nyoman Tape ini ternyata sudah bergabung dalam komunitas ini dan sudah merasakan banyak benefitnya ya. Pak Agus mungkin boleh tahan dulu ya Pak ya. Kita dengar dulu ceritanya dari Pak Nyoman Tape. Sudah bergabung dengan komunitas Fastabik ini, Bapak juga punya pekerjaan tetap begitu ya Pak ya. Nah itu tidak terganggu Pak kerjaan tetapnya? Oke, jadi di dalam komunitas Fastabik Club ini sama sekali tidak mengganggu pekerjaan saya sehari-hari karena memang bisa saya lakukan secara online di sela-sela kesibukan saya baik di kantor, di lapangan maupun dalam kegiatan saya di pekerjaan ya. Jadi sama sekali tidak akan terganggu karena memang ini di luar daripada semua itu kita bisa lakukan secara online. Nah ketika kita misalnya akan ada untuk ketemu secara offline misalnya, itu pun saya sangat berterima kasih sekali dari Fastabik karena kebanyakan acara-acara pertemuan seperti itu dilaksanakan pada saat hari libur. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, waktu libur kita untuk mendapatkan tambahan penghasilan tentunya yang penting kan begitu.
juga kita bisa ketemu dengan rekan-rekan kita dan teman-teman kita di komunitas Pastabik ini. Oke, jadi kalau Pak Nyoman sendiri sudah merasakan benefitnya, selain bertemu dengan teman-teman lain, Pak, benefit-benefit lain yang Bapak dapatkan secara real gitu, Pak, dan nyata Bapak dapatkan? Kebetulan kalau saya untuk benefit secara real sih sudah lumayan kan begitu, karena memang sejak Pastabik ini diluncurkan juga saya sudah bergabung di situ, dan juga memang dari sisi materi ya itu cukuplah untuk saya pakai untuk membantu anak saya kuliah, untuk membantu menopang keluarga saya di luar daripada pekerjaan saya sendiri. Di luar daripada gaji tetap itu. Betul. Ya Pak ya. Baik, nah menariknya ini adalah di Bali sendiri, mungkin Pak Agus atau Pak Nyoman yang boleh jawab nih Pak ya. Di Bali sendiri ini jujur baru pertama kali saya dengar tentang Fastabik ini. Tapi untuk perkembangannya sendiri di Bali sebenarnya sudah sejauh apa Pak? Pak Agus boleh. Saya ya. Oke. Jadi untuk Fastabik sendiri karena tadi dalam mengembangkan atau menginformasikan ini kita bisa secara online. Jadi dari perkembangannya di beberapa teman yang ada di Bali pun juga sudah bergabung di komunitas Fastabik Club. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi melalui online, baru mereka bisa melakukan komunikasi dengan kita, lalu bisa masuk dan bergabung di komunitas Fastabik Club. Makanya nanti besok itu tanggal 9 ada acara ini juga tidak lepas dari ide atau prakarsa teman-teman kita yang di Bali juga. Nah, jadi ada acara semacam seminar, kita bisa mengundang teman-teman yang lain yang berminat terhadap Fastabik ini untuk datang dan lebih mendengarkan lebih secara rinci ya, secara jelas apa itu Fastabik Club, apa yang harus dilakukan di situ, apa yang kita bisa dapatkan dari komunitas Fastabik Club ini. Konsepnya seperti itu. Berarti untuk di Bali sendiri Fastabik ini sudah gaungnya sudah terdengar begitu Pak ya. Cuman untuk lebih jelasnya lagi pemirsa Kompas TV Dewata boleh datang bergabung besok hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 di Hotel Puri Ayu pukul 18 ya Pak ya. 18 WITA dan itu gratis. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi tersebut, ingin tahu dulu boleh begitu ya, lebih tahu lebih dalam, nanti kalau tertarik boleh bergabung dengan Fastabik pastinya. Saya kembali ke Pak Nyoman dulu Pak untuk terkait dengan komunitas ini. Nah tadi menarik juga bahwa komunitas ini adalah komunitas yang bisa online begitu Pak ya. Berarti tidak ada semacam perkumpulan di masing-masing daerah, itu ada perkumpulan ya Pak? Kalau untuk di masing-masing daerah kan kita biasanya kalau online itu di grup di Facebook aja ya. Kalau misalnya kita di masing-masing daerah seperti Bali, kita mau ketemu pun untuk kumpul-kumpul pun bisa dilakukan. Tapi untuk sementara ini memang belum terkumpulir semuanya member partisipan daripada Fastabik di Bali gitu. Dan kemungkinan yang akan datang ketika partisipan di Fastabik sudah banyak, kita bisa bikinkan untuk komunitas di Bali dan mungkin kemungkinan besar juga kita bisa laksanakan training-training juga di Bali gitu. Oke. Nah, training-training dan tadi juga ada beberapa seminar begitu kegiatan dalam Fastabik ya Pak ya. Ini adalah beberapa kegiatan yang berbeda. Training-training seperti apa sih yang sudah pernah Pak Nyoman dapatkan mungkin? Kemarin kami sudah mengikuti di Jakarta, itu adalah semacam betul. Itu training boleh dikatakan semacam training motivasi selama kurang lebih 3 hari, di mana itu adalah ada salah satunya yang diberikan pada kita adalah NLP. Apa itu? Neuro Linguistic Programming, di mana kita akan membuka wawasan kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita hanya tertutup pada satu sisi saja di bidang pekerjaan, kita juga bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita bahwa kita bisa mendapat penghasilan, tidak hanya dari pekerjaan utama kita, juga bisa dari tempat yang lain juga. Di samping itu juga kita bisa mendapatkan suatu komunitas yang sangat luar biasa sekali, mendapatkan teman-teman yang baru. Wah, berarti Pak Nyoman ini beneran ikutan training ya Pak ya? Pak Nyoman mungkin boleh tanya juga soal seminar-seminar yang pernah Bapak ikuti, itu juga di luar daerah Bali? Kebetulan yang saya ikutin baru satu itu aja. Baru satu itu aja, berarti akan segera nanti ya Pak ya? Betul, mudah-mudahan nanti yang akan datang kalau komunitas yang memang di Bali sudah banyak, bisa dilakukan di Bali ya Pak Agus untuk seminar-seminarnya Pak. Pasti sih kayaknya ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda memang bergabung, ingin tertarik bergabung, boleh coba datang dulu sekali lagi di Hotel Puri Ayu nanti hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 pukul 18 WITA ya. Suka kebalik-balik. Nah kita sudah sampai di 5 menit segmen terakhir nih Pak. Mungkin Pak Agus dan juga Pak Nyoman boleh menyampaikan beberapa himbauan kepada masyarakat terkait dengan komunitas ini dan juga nanti seminar tanggal 9 Desember boleh diingatkan lagi. Silakan mungkin Pak Agus duluan. Jadi baik, akan mungkin sedikit memberikan kesimpulan akhir ya semacam itu. Jadi
bagi rekan-rekan semua atau para pemirsa ini yang kepingin cerita lebih dalam lagi tentang Fastabik Club, itu nanti bisa hadir di Puri Ayu ya, Hotel Puri Ayu itu besok tanggal 9 Desember itu pukul 18. Jadi silakan datang, di situ nanti kita gratis, tidak perlu dipungut biaya apapun, dan kita akan mendapatkan lebih jelas lagi tentang konsep Fastabik Club. Baik. Jadi bagaimana di Fastabik Club itu kita bisa mendapatkan manfaat dari adanya sebuah komunitas, jadi manfaat interaksi hubungan antar teman, jadi dari berbagai macam latar belakang ya, jadi di sini akan bisa menimbulkan atau bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru, lalu kita sendiri juga bisa mendapatkan seperti tadi telah kita sampaikan sebelumnya, adanya program reward ya, manfaat itu sampai 30% dalam 1 bulan, dan nanti cerita detailnya ada di situ semua. Jadi saya pribadi mengharapkan jangan sia-siakan lah kesempatan ini ya. Silakan datang aja, dilihat dulu, nanti bisa dipahami di situ, baru nanti diputuskan setelah itu mengambil keputusan. Baik, mungkin itu ya sih bergabung ya kalau sudah tahu benefitnya. Mungkin Pak Nyoman karena sudah turut bergabung juga, himbauannya untuk masyarakat yang mungkin baru pertama kali mendengar, suka takut-takut biasanya kan Pak ya, mendengar suatu hal yang baru. Silakan Pak. Saya sampaikan di sini bahwa dalam kita memutuskan sesuatu harus kita berani putuskan di awal ya. Kita mau maju atau mundur, karena seperti tadi disampaikan bahwa apapun bentuknya, namanya usaha, namanya bisnis, itu pasti ada risiko. Nah di sini kalau kita tidak berani mengambil sebuah risiko, maka kita tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk maju. Jadi saya harapkan pada masyarakat kita, yang teman-teman kita, rekan-rekan saya juga sampai yang terutama ada di Bali yang memang ingin hadir di komunitas Fastabik Club ini, silakan hadir besok di Hotel Puri Ayu, Jalan-Jalan Sudirman ya. Nah, Jalan-Jalan Sudirman, tanggal 9 Desember besok ya, pukul 18.00. Nanti sana akan dikupas semuanya. Karena termasuk semua training dan pelatihan diberikan pun semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Oh, itu yang penting ya Pak ya? Itu yang penting. Jadi semua training, seminar yang diberikan di Fastabik Club ini, itu semuanya gratis. Baik, itu ya Pak ya, berarti intinya mudah-mudahan sih masyarakat juga menangkap bahwa komunitas ini berusaha untuk memberikan bantuan juga kepada masyarakat, menambah kegiatan, menambah relasi pastinya. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Agus dan juga Pak Nyoman sudah sharing kepada kita terkait dengan komunitas ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Kita akan terima kasih juga untuk Pak Rizal karena tadi sudah sempat menjabarkan tentang Fastabik Club ini sendiri. Tapi kita sudah sampai di segmen akhir pemirsa Kompas TV Dewata, yang mudah-mudahan dialog kita kali ini dapat bermanfaat.